lagu perpisahan, "Ya sampai jumpa, Jekaria Endan Sukamti." Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang Gero, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. "Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya," dipapar teman satu kelas Gero, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. "Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini," ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. "Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas," ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. Gero, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga Gero menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude Gero, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, Gero sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, "Saya di luar kota," keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya untuk menceritakan keberadaan Gero. Dari telepon itu, Gero mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, Gero sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. "Kita sampai siang masih mencari, ayahnya Wanan sama saya," jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan Gero. 1 jam sebelum polisi menghubungi, "Kita masih mencari," terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bitpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir, yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tapi perlu menjadi catatan.
yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya. Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu evaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi, nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga GRO menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude GRO, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, GRO sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat, katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya, untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu,
Gero mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, Gero sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari, ayahnya Wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan Gero. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bid Propam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tapi perlu menjadi catatan. Yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya. Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi.
Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai titik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi, nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga GRO menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude GRO, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, GRO sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat, katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya, untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari, ayahnya wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng
untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bitpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu evaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMKN 4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMKN 4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMKN 4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva.
Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. Gero, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga Gero menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude Gero, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, Gero sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya, untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencaksilatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari, ayahnya Wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bitpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya,
Karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya. 3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa? Gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi, nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga GRO menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude GRO, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, GRO sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya, untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencaksilatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost contact, ditelepon berdering tapi tidak diangkat,
Kita sampai siang masih mencari, ayahnya Wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bid Propam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tapi perlu menjadi catatan. Yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya. Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu evaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak
susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga GRO menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude GRO, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, GRO sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat, katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya, untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari, ayahnya wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bitpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum,
Di Reskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Ia kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya, 3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya, kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa massa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan,
Aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. Gero, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga Gero menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude Gero, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, Gero sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak. Ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari. Ayahnya wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bitpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar
memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini, ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya dan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga GRO menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude GRO, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, GRO sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, saya di luar kota, keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, GRO mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, GRO sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak. Ditelepon berdering tapi tidak diangkat. Kita sampai siang masih mencari. Ayahnya wanan sama saya, jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan GRO. 1 jam sebelum polisi menghubungi, kita masih mencari, terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya.
Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bid Propam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya. Banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu evaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama.
Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, "Tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut." Mereka serempak berteriak, "Usut tuntas," secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, "Ya sampai jumpa, Jekarya dan Sukamti." Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. "Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya," dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. "Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini," ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. "Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas," ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. Gero, siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga Gero menceritakan keberadaan korban sebelum meninggal dunia. Bude Gero, Dia Pitasari menceritakan malam sebelum meninggal dunia, Gero sempat pamit kepada neneknya hendak latihan pencaksilat. Saat itu izin ke utinya, "Saya di luar kota," keluar rumah utinya itu pukul 19.30 WIB, setelah salat Isya kalau malam minggu pamitnya mau pencaksilat. Katanya, Jumat, 29 November 2024. Lanjut dia, sekira pukul 23.30 WIB, GRO ditelepon ayahnya untuk menceritakan keberadaan GRO. Dari telepon itu, Gero mengatakan kepada sang ayah bahwa latihan pencak silatnya sudah selesai. Namun, tidak langsung pulang karena makan malam dulu bersama teman-temannya. Saat ditelepon sang ayah, Gero sedang menunggu makanan yang dipesan sedang disiapkan. Setelah itu lost kontak, ditelepon berdering tapi tidak diangkat. "Kita sampai siang masih mencari, ayahnya Wanan sama saya," jelasnya. Menurutnya, karena tidak bisa dihubungi, keluarga langsung mencari keberadaan Gero. 1 jam sebelum polisi menghubungi, "Kita masih mencari," terus polisi menghubungi kita pukul 12.27 WIB, disuruh datang ke kamar jenazah RS Karyadi, ujarnya. Polda Jateng mengakui aib Darobik Zanudin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMK N4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni Ed, 17, dan Sa, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, 24 November 2024. Pihaknya juga mengakui aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, 26 November 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bid Propam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zanudin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya, malam ini lagi proses. Kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, 28 November 2024.
Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, 26 November 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif. Padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri. Karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya. Banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu evaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini mitra masyarakat dengan jargonnya presisi. Nyatanya hari ini malah memainkan retorika. Ratusan massa menggelar aksi solidaritas untuk GRO, pelajar SMK N4 Semarang yang tewas akibat ditembak polisi. Aksi solidaritas ini diisi dengan doa dan penyalaan lilin bersama. Masa aksi solidaritas ini kompak menduduki jalan di depan SMK N4 Semarang di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jumat, 29 November 2024, malam. Peserta aksi terdiri dari pelajar berbagai SMK SMA di Kota Semarang, alumni SMK N4, tokoh lintas agama, guru, aktivis kemanusiaan dan pihak lainnya. Mereka membentangkan berbagai spanduk diantaranya bertuliskan, tak semua remaja nakal, gak semua remaja doyan ribut. Mereka serempak berteriak, usut tuntas, secara berulang-ulang sebelum melakukan doa bersama. Aksi ini ditutup dengan menyanyikan lagu perpisahan, Ya Sampai Jumpa, Jekarya Endan Sukamti. Beberapa masa aksi sempat meneteskan air mata mengenang GRO, pelajar Semarang tewas ditembak polisi. Kami tak percaya dia adalah kelompok gangster sehingga kami meminta polisi untuk segera mengungkap kasus sebenar-benarnya, dipapar teman satu kelas GRO, Belva. Ketidakpercayaan Belva terjadi karena sosok korban di sekolah sangat baik kepada teman-temannya. Belva menyebut, korban sebagai anak yang ceria, tidak pernah neko-neko dan aktif sebagai petugas pengibar bendera. Tolong Pak Polisi tunjukkan bukti-bukti yang disembunyikan dari kasus ini, ucapnya. Sementara alumni SMK N4 Semarang Rian Tama mengatakan, aksi malam ini bagian dari solidaritas. Kami ingin keadilan. Polisi harus usut kasus ini secara tuntas, ungkapnya. Dia pun menyayangkan narasi yang dilempar polisi ke publik bahwa korban adalah gangster. Ibarat kata, kasus ini ada bumbu-bumbu yang di dalamnya dibesar-besarkan. GRO,
Siswa SMK di Semarang yang meninggal dunia karena ditembak polisi masih kontak dengan keluarga beberapa saat sebelum peristiwa. Keluarga Gero menceritakan keberadaan korban